Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Rizkiani, calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan hasil demonstrasi kontekstual berupa komik tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengenalan tokoh. Tokoh pada komik ini terdiri dari dua orang, yaitu Pak Raffi dan Ibu Tiara. Pada suatu hari, Pak Raffi tampak kebingungan. Ia sedang memikirkan penyebab siswa kelas 3 SMP tidak semangat belajar dan pasif di kelas. Selain itu, sebagian besar siswanya pun hasil belajarnya kurang maksimal. Mengapa ya? Kok murid-muridku terlihat sudah jenuh belajar? Sepertinya saya butuh untuk berdiskusi dengan guru lain. Pak Raffi pun menuju kelas Ibu Tiara untuk berdiskusi dan bertukar pikiran. Assalamualaikum, Bu Tiara lagi sibuk nggak Bu? Jika tidak sibuk, ada yang mau saya ceritakan nih Bu. Waalaikumsalam Pak, kebetulan saya baru selesai mengoreksi nih. Ada apa ya Pak? Saya sedang bingung Bu. Saya merasa anak-anak kelas 3 SMP sudah jenuh belajar. Padahal saya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Saya menjelaskan semua materi berulang kali ke murid. Namun, mereka masih banyak yang tidak paham. Jika saya bertanya, mereka diam dan pasif, seperti terlihat kurang bersemangat gitu Bu. Oh iya Pak, saya mengerti dengan yang Bapak rasakan. Mari kita berdiskusi dan bertukar pikiran untuk mencari solusinya ya Pak. Sebelumnya, apakah Bapak pernah mendengar tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Wah, yang seperti apa itu Bu? Jadi, saya berbagi pengalaman saja ya Pak. Berdasarkan ilmu yang saya dapat, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah konsep merdeka belajar. Konsep merdeka belajar adalah konsep pembelajaran yang berpusat pada murid. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat, minat, dan potensinya masing-masing, sehingga setiap anak memerlukan gaya belajar yang berbeda. Akan tetapi, kebebasan itu perlu tuntunan dan arahan dari pendidik supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi, kita harus mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh siswa, Pak. Saya rasa pembelajaran yang saya lakukan belum disesuaikan dengan potensi dan karakteristik siswa, Bu. Tidak apa-apa, Pak. Setidaknya Bapak sudah merefleksikannya, sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan untuk kedepannya. Iya ya, Bu. Selain itu apa lagi, Bu? Nah, yang kedua adalah konsep menuntun. Pada konsep menuntun ini, Pak Raffi harus bisa membimbing peserta didik tanpa memaksakan kehendak dan sesuai dengan kodrat serta kemampuan peserta didik tersebut. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan tentang konsep petani. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani dan siswa adalah bibitnya. Sebagai seorang petani, kita harus bisa merawat bibit ini sesuai dengan kebutuhan dari bibit tersebut agar tumbuh dengan baik. Tentu saja, beda jenis bibit akan beda perlakuannya. Artinya, kita harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Wah, sungguh pemikiran yang luar biasa dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Sepertinya saya belum melakukan penerapan konsep pemikiran KHD sehingga siswa merasa terbebani dengan pembelajaran saya. Kira-kira apa lagi Bu yang harus saya perhatikan dalam pembelajaran? Selanjutnya adalah konsep bermain. Bermain ini sesuai dengan kodrat anak. Oleh karena itu, kita harus mampu membuat proses pembelajaran yang menyenangkan dan membuat anak nyaman, bukan dalam perintah, tekanan, dan keterpaksaan.
sehingga anak akan senantiasa bersemangat dan antusias dalam belajar, seperti mengajak mereka belajar sambil bermain dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Contohnya, bermain peran, simulasi, eksperimen, atau studi lapangan. Iya juga ya Bu, saya belum pernah mengajak siswa belajar sambil bermain di luar kelas. Lalu ada konsep apa lagi Bu? Apakah Bapak ingat tentang trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Oh iya Bu, saya tahu, menjadi teladan, semangat, dan mendorong kan Bu? Ya, betul sekali Pak. Kita harus menjadi teladan di depan siswa, memberikan semangat dan motivasi di samping siswa, dan mendorong mereka dari belakang. Oh ya, Pak Raffi juga harus menerapkan 3 asas trikon pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apakah Pak Raffi sudah mengetahuinya? Belum Bu, saya belum tahu apa itu asas trikon Bu. Asas trikon terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu itu pendidikan harus berkelanjutan dengan membuat perencanaan yang baik. Konvergen artinya mengembangkan pendidikan dari berbagai sumber. Dan konsentris berarti bahwa pendidikan harus sesuai dengan kepribadian dan kebutuhan diri sendiri. Wah, terima kasih ya Bu Tiara untuk diskusi hari ini. Saya jadi bersemangat lagi nih Bu. Saya baru menyadari dan mengerti Bu. Mulai sekarang, saya akan mencoba menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran saya menuju perubahan. Sama-sama ya Pak, semoga dengan menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran di kelas menjadi lebih maksimal. Saya juga masih terus belajar untuk menerapkannya kok Pak. Terima kasih juga sudah mau berdiskusi. Semoga anak-anak Indonesia bisa menjadi pelajar yang berakhlak mulia, berbudi pekerti, mandiri, kreatif, bernalar kritis, bergotong royong, dan berkebinekaan global seperti dalam profil pelajar Pancasila. Mari kita semangat untuk memajukan pendidikan di Indonesia yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Semangat! Semangat, bergerak, menuju perubahan.